tahu ada beberapa hal yang penting sekali tentang pemeliharaan Allah, ya. Jadi pemeliharaan Allah, saya akan buka. Kita mengingat sedikit. Jadi Allah memelihara kita dalam segala perkara. Jadi Allah juga memberikan pada kita satu jaminan yang luar biasa tentang siapakah manusia, sehingga kita itu diberi kemampuan untuk bisa mengenali Tuhan dan bisa tahu siapakah Tuhan melalui alam semesta dan kemuliaan Tuhan yang dipancarkan di dalamnya. Jadi kita belajar ketetapan Allah, ya. Yang pertama, ketetapan Allah itu berkaitan dengan satu istilah providensia, atau bahasa Latinnya providentia, pakai T, ya. Di dalam bahasa Inggrisnya juga bisa diterangkan dengan istilah prudent. Jadi prudensial, asuransi prudensial itu adalah sama dengan providensia. Jadi artinya memelihara jiwa kita dan yang menjamin jiwa kita. Itu istilah prudence. Jadi asuransi itu, ya. Nah, setelah di dalam pemeliharaan Allah itu kita harus tahu bahwa apa yang menjadi keinginan dari Tuhan. Hati Tuhan mengapa memelihara manusia? Ada cita-cita yang Dia tetapkan. Ada visi misi yang Tuhan berikan kepada manusia yang diberikan oleh Tuhan, bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Dia, dan ciptaan itu akan sempurna, dan Tuhan tidak mengubah yang lain dan tidak pernah melupakan yang lain. Jadi yang pertama, pemeliharaan itu mempunyai kebergantungan penuh. Setiap area kehidupan kita, Tuhan memelihara bukan hanya Dia melihat kita dari jauh atau mengetahui kita dari jauh, tapi Tuhan betul-betul setiap apapun yang ada, yang mengalir, yang terjadi di dunia ini, itu Tuhan aktif bekerja. Jadi Tuhan itu aktif bekerja. Tuhan tidak pernah alpa atau absen. Jadi dengan kuasa jangkauan kemuliaan Dia, dengan kuasa hadirnya Dia, dengan kuasa daripada Roh Tuhan, Roh Kudus, dan bahkan dengan orang-orang percaya yang Tuhan tetapkan di dunia ini, Tuhan memelihara kondisi semesta ini. Itu artinya pemeliharaan Tuhan. Jadi Allah berhak untuk langsung turut campur dalam segala hal, aktif. Nah, ada 3 hal yang penting di dalam hal ini adalah istilah penjagaan, preservation. Jadi penjagaan itu kalau kita tahu bahwa bukan hanya menjaga kayak anak kecil gitu, ya, bukan hanya menjaga seperti itu. Jadi memelihara bukan arti memelihara artinya ngasih makan, minum, selesai, bukan. Selesai engkau sendiri, tidak. Preservation itu artinya Allah betul-betul mengetahui sampai detail apa yang kita lakukan, dan Dia mengatur baik yang terlihat, baik yang tidak terlihat, baik yang kita rancang ataupun yang belum kita rancang. Tuhan punya kuasa untuk menjaga kita, melindungi kita. Jadi Tuhan punya kuasa membatasi kita. Istilah pemeliharaan di situ. Jadi menjaga, gitu, ya. Jadi kalau kita sampai jatuh dalam dosa, ada sesuatu yang bersalah, di dalam penjagaan Tuhan itu, Tuhan kadang-kadang mengizinkan kita untuk jatuh dalam dosa. Untuk apa? Menyatakan kuasa daripada pemeliharaan Dia. Dia akan menyampaikan kesetiaan Dia akan menyampaikan kebaikan Dia. Walaupun kita dalam keadaan kondisi jatuh di dalam dosa ataupun di dalam kejahatan, dalam apapun, Tuhan tidak pernah bisa digantikan rencananya. Bahkan dosa yang kita lakukan, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang di dunia ini, itu menggenapi rencana Dia. Ya, ini sulit dipikirkan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan memiliki sifat kekudusan. Ya, nanti kita akan bahas. Yang kedua, konkurensi. Ini agak cepat sih. Konkurensi itu artinya satu kejadian itu tidak bisa lepas dari kejadian yang lain. Ya, jadi dia berkaitan, konkuren, atau peristiwa ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau kita lihat kenapa banjir di Indonesia begitu besar, itu berkaitan dengan melelehnya es yang ada di Antartika. Dampaknya ke sini. Kenapa es itu meleleh? Karena kita setir mobil. Loh Pak, setir mobil kok melelehkan ke sana? Iya,
Karena itu dilakukan berpuluh-puluh tahun, sehingga ozon yang ada di atas itu akhirnya jebol. Nah, saudara perhatikan. Jadi kejadian satu dengan satu itu berkaitan semua. Bagi otak kita nggak bisa berpikir konkurensi. Jadi saya tanya sekarang, waktu manusia jatuh dalam dosa dan rancangan daripada Allah akan menebus manusia jatuh dalam dosa yang diceritakan Alkitab, sebelum dunia ada, engkau dipilih oleh Tuhan. Itu konkurensi dengan kejatuhan manusia. Nggak bisa ditolak. Bisa ngerti ya? Jadi tidak mungkin ada sesuatu yang di luar daripada pengetahuan Tuhan terjadi sendiri. Itu nggak mungkin. Jadi dosa tetap dosa manusia, tetapi di dalam dosa manusia, dosa bisa ada itu pun dalam rancangan Tuhan. Karena tidak mungkin dosa keluar dari rancangan Tuhan, dari ketetapan Tuhan. Kalau dia keluar, berarti Tuhan bukan Tuhan. Bisa ngerti? Saya nggak tahu yang dua, saya belum dengar ini ya pengajarannya dari penginjil Catherine dengan Pak Yohanes. Saudara, ini sesuatu yang konkurensi. Jadi saya tanya sekarang, kenapa Adam jatuh dalam dosa? Jawabannya, ya karena dia nggak taat. Kenapa dia nggak bisa nggak taat? Karena dia bisa tidak taat. Jadi kemampuan tidak taat itu pun berasal dari siapa? Dari Tuhan. Jadi manusia pribadi bisa pilih tidak dan iya kepada Tuhan. Itu makhluk yang berpribadi. Jadi saya bisa pilih, oh iya saya taat pada Tuhan, oh saya enggak, jatuh dalam dosa. Saya taat, saya enggak taat, saya memberontak, jatuh dalam dosa. Nah, ketidaktaatan saya dengan ketaatan saya pada Tuhan itu punya kuasa yang sama. Yang satu, saya taat pada Tuhan, saya menyembah Tuhan. Saya tidak taat pada Tuhan, saya menyembah berhala. Jadi saya taat pada Tuhan, saya menyembah Tuhan. Dan itu yang Tuhan ingini, dikehendaki oleh Tuhan. Yang paling dikenal. Tapi ada yang tidak dikenal Tuhan apa? Kamu tidak menyembah Dia. Kamu tidak mau ikut janji Tuhan, tidak mau ikut firman Tuhan, sehingga melenceng. Nah, waktu melenceng, kamu tidak menyembah Tuhan, menyembah siapa? Berhala. Siapa berhala? Dirimu sendiri. Kamu akan jadi seperti Allah. Iblis jatuh mau menjadi seperti Allah, manusia juga sama, jatuh mau menjadi seperti Allah. Jadi berhalanya siapa? Dirinya sendiri, karena saya mau tentukan hidup saya sendiri. Jadi kebebasan itu saya tanya adalah suatu dosa sebenarnya. Karena Alkitab tidak pernah memberikan manusia kebebasan sebebas-bebasnya, mutlak bebas. Itu nggak pernah dikasih. Adam dan Hawa bebas berbuat dosa, iya. Tetapi ingat baik-baik. Jadi waktu sebelum dia jatuh dalam dosa, Tuhan berikan larangan. Betul kan? Tuhan mengendaki apa larangan itu? Tidak boleh dimakan buah itu. Bebas nggak sekarang saya? Bebas. Selama saya tidak makan buah, saya bebas. Hidup bersama dengan Tuhan, memuji Tuhan, bebas. Tapi waktu saya melanggar, karena saya memiliki kebebasan itu, dan kemudian saya memilih untuk makan buah itu karena dipengaruhi oleh iblis, Hawa itu dan Adam makan, maka dia langsung kehilangan hak memilih. Jadi pilihan hidupnya dia sudah dipilih. Apa yang dipilih? Memberontak pada Tuhan. Jadi seluruh hidup manusia jatuh dalam dosa dan tidak bisa mengasihi Tuhan lagi. Itu artinya di situ. Nah, saya tanya sekarang, konkurensi. Pak, konkurensinya apa? Antara Tuhan menciptakan manusia, terus kejatuhan, penebusan, dan pilihan Allah yang sebelum dunia ada. Semua berkaitan, tidak mungkin dilepas satu sama lain. Tidak mungkin itu berdiri sendiri-sendiri, nggak bisa. Jadi semua berkonkurensi. Bukan hanya konkurensi, itu koheren juga. Jadi satu sama lain itu mempunyai makna, membangun satu sama lain. Jadi saya tanya sekarang, waktu Tuhan merancang penebusan, di dalamnya termasuk apa? Kejatuhan,
manusia. Tetapi saudara ingat bahwa itu bukan dosa Allah. Allah tidak berbuat dosa karena Dia Maha Kudus. Tapi karena Tuhan memberikan haknya sebagai pribadi, manusia bisa memilih, dan Tuhan sudah beritahu manusia, kalau kamu pilih tidak taat padaku, engkau jatuh, engkau pasti mati. Itu dosa. Di dalam pikiran Allah, dosa itu ada. Tapi memikir dosa tidak berdosa, tidak. Seorang polisi mengadili seseorang, kemudian tanya, bagaimana kamu membunuh? Oh begini-begini. Apakah kita yang tahu cara membunuh daripada pembunuh itu? Kita semua berdosa. Jawabnya apa? Ya tidak. Betul kan? Jadi pengetahuan dosa yang diperbuat dan dijelaskan itu tidak membuat kita berdosa. Jadi kalau kita melihat di pengadilan ada orang yang memperkosa gitu ya, oh saya perkosa ini, kayak barusan ini, ya, siapa tahu kan, yang dai kondang, betul kan? Anak kecil ini diperkosa. Nah waktu diperkosa, dia mengatakan Pak saya diperkosa begini, dia jelaskan itu, dan kemudian hakimnya dengar, terus jaksanya dengar, dan yang saksinya dengar. Dosa nggak mereka dengar pemerkosaan itu? Tidak. Kenapa tidak? Karena tidak ada actual, tidak ada tindakan dosanya di sana. Mereka hanya sebagai pengetahuan. Nah, itu sama persis dengan sifat Allah. Jadi dosa itu dalam pikiran Allah, dalam kehadirannya itu. Dosa itu bukan sesuatu yang membuat cemar diri Allah, bukan. Pengetahuan dosa di dalam diri Allah tidak membuat Allah tercemar. Tetapi itu menunjukkan bahwa Allah itulah yang mengalahkan dosa. Allah itu yang mengatur semua. Itu namanya konkurensi. Ya, bisa ngerti ya? Jadi saya tanya sekarang, Pak, kalau manusia tidak berdosa, Tuhan Yesus nebus dosa nggak? Ya, tahu sendiri jawabannya. Yesus datang menebus dosa. Kalau nggak ada dosa, dosanya tebus. Apanya yang ditebus? Dosanya nggak ada. Bisa ngerti? Jadi dosa itu dengan penebusan itu berkaitan erat, sangat berkaitan dan tidak bisa dilepaskan. Waduh Pak, saya nggak bisa mikir Pak, kenapa? Kok bisa gitu? Memang, saya juga nggak bisa mikir, tapi Alkitab kasih tahu itu. Alkitab jelaskan, bahkan rancangan sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib itu dirancang, dibuatkan dari kelahiran semua sampai matinya di kayu salib, dicambuk, dikiamati, dijual, itu persis ada semuanya. Siapa yang menetapkan itu? Coba jawab. Hah? Siapa yang menetapkan? Tuhan sendiri Pak ya? Kalau masa iblis yang menetapkan? Nah sudah perhatikan baik-baik. Ini satu fakta dalam Alkitab yang sulit dimengerti. Saya waktu umur 23 tahun mati-matian ini. Ada sekitar hampir dari sejak umur 15 tahun berperang dengan papa saya. 23 tahun baru bertobat. Bertobat apa? Ikut teologi yang benar. Itu berat sekali. Kenapa? Karena pikir saya manusia itu bisa menentukan diri sendiri. Bisa. Waktu baca Alkitab, Bapak saya cuma mengatakan satu kalimat. Kamu baca Alkitab, belum baca Alkitab, kamu sudah melawan saya. Nggak ada gunanya. Baca dulu Alkitab, silakan melawan saya. Tuntas baca. Tidak ada di Alkitab dikatakan manusia bisa tentukan hidupnya sendiri. Enggak, kenapa? Karena kamu diciptakan Tuhan, enggak bisa tentukan diri sendiri. Betul? Saya diciptakan Tuhan untuk apa? Untuk segambar rupa dengan Dia, memuliakan Dia. Bisa nggak kayak yang lain? Enggak bisa. Bisa nggak saya mengendaki? Silakan. Begitu kamu tidak mengendaki memuliakan Tuhan, jatuh dalam dosa semua. Terus jatuh dalam dosa. Wah Tuhan begitu kenceng Pak, Tuhan begitu nggak berperasaan, kayaknya saya ditentukan. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan memberikan rohnya pada kita, sehingga kita bisa milih Tuhan atau tidak. Kan luar biasa Tuhan kita gitu kan. Jadi waktu saya memilih dalam pilihan saya, free choice itu, pilihan yang bebas itu, saya bisa memilih Allah dan saya bisa tidak pilih Allah. Nah, daya pilihan, kuasa, kapasitas, kemampuan memilih dari mana itu? Dari siapa? Dari Allah. Itu namanya konkurensi. Jadi semua berkaitan.
Jadi iblis waktu mencobai Ayub, siapa yang mengizinkan iblis cobai Ayub? Siapa? Allah lagi. Yesus dicobai oleh iblis, siapa yang membawa Yesus dibawa ke coba iblis? Alkitab tulis jelas, Roh Kudus membawa Yesus untuk apa? Dicobai. Nah, ya, Roh Kudus sendiri yang membawa. Nah, coba ya. Terus kita katakan, Roh Kudus berdosa, kenapa? Mencobai Tuhan Yesus. Tidak. Yang mencobai setan. Bukan Roh Kudus, tapi Roh Kudus membawa di dalam ketetapan Allah. Anak Allah harus dicobai. Kenapa? Kalau tidak dicobai, tidak bisa, yaitu memulihkan Adam yang pertama. Adam pertama dicobai, gagal. Anak Allah Adam kedua harus dicobai. Kenapa dicobai? Karena dia akan menggantikan kedudukan Adam yang rusak, yang sudah jatuh dalam dosa, dan Adam ini yang memulihkan. Maka iblis waktu mencobai Tuhan Yesus, dia mengatakan apa? Seluruh kerajaan itu tak kasih kepadamu, asal apa? Menyembah siapa? Menyembah aku. Betul kan? Saudara perhatikan baik-baik, waktu dikatakan menyembah aku, itu adalah menyembah Allah sebenarnya. Jadi iblis menjadikan dirinya seperti Allah. Katanya iblis Allah enggak? Bukan, tapi dia menyamakan diri sebagai siapa? Allah. Manusia jatuh, Adam dan Hawa. Kenapa? Karena dia dikatakan kamu sama menjadi Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Manusia kepingin, iya gimana ya jadi Allah? Kan enak saya. Dan waktu dia memakan buah itu, dia bukan jadi Allah, dia binasa. Iblis juga sama. Makanya waktu Yesus yang manusia sejati itu mau tidak mau apa? Harus dicobai. Siapa cobai? Yang menyamakan diri dengan Allah. Tak kasih semua kerajaan, kenapa? Ini loh yang kamu sembah, Allahmu yang kamu sembah. Tuhan Yesus mengatakan apa? Kamu bukan Allah. Betul kan? Kamu yang menyamakan diri dengan Allah. Jadi Tuhan mengatakan, nyala iblis. Karena engkau hanya boleh menyembah siapa? Allah. Saya tanya sekarang, waktu Yesus mengatakan kalimat itu, mengusir iblis, saya tanya, dia sendiri manusia enggak? Iya, dia sendiri siapa? Allah. Jadi iblis menyamakan dirinya dengan Allah. Betul kan? Memberhalakan diri menjadi Allah. Manusia juga sama, menyamakan diri dengan Allah. Yesus nggak usah nyamakan diri, dia sendiri Allah kok. Saudara bisa ngerti maksudnya? Jadi kejatuhan manusia adalah menjadi kepingin menjadi sama dengan Allah. Kita tidak diberi hak sama dengan Allah. Kita segambar rupa Allah, ya. Bukan sama dengan Allah. Dan itu diiri oleh iblis. Waktu cobaan itu dikasih kepada Tuhan Yesus, ya dia pasti tolak. Kenapa? Nyala iblis. Kenapa? Kamu harus menyembah Allahmu. Berarti di sini siapa? Aku nggak perlu lagi mau menyamakan diri. Oh saya seperti mau sama dengan Allah. Nggak perlu. Kenapa? Karena saya manusia Allah. Jadi satu-satunya yang bisa menjawab pencobaan, bisa berhasil adalah Allah sendiri. Manusia nggak mampu, jatuh semua. Nah di sini konkurensi. Jadi pencobaan Adam pertama dan kedua itu berkonkurensi, berdampak. Satu keturunan Adam pertama, keturunan Adam kedua. Yang sini dari daging, yang sini dari kelahiran baru. Bangsa di sini bangsa yang secara daging, bangsa yang baru, imamat kerajaan Allah itu yang merajani itu bukan berdasarkan daging, tapi berdasarkan kelahiran baru Roh Kudus. Bisa ngerti ya? Jadi kebangsaan saya adalah kebangsaan bukan ditentukan karena warna kulit. Daging saya orang Israel disunat, bukan. Tapi apa? Karena saya milik Kristus. Di situ. Ya ini kita belajar banyak. Ya, ini konferensi. Yang kedua, yang ketiga, pemerintahan Allah. Nah, saudara, istilah pemerintahan adalah kerajaan Allah. Jadi di sini kita lihat
Dari sejak semula Allah itu menjagai bahwa Dia yang berdaulat. Di dalam setiap kalimat yang ada dalam Mazmur beratus-ratus kali dikatakan Engkau Tuhan Allah berdaulat, bertahta, Engkau memerintah. Itu banyak sekali di setiap ayat-ayat Mazmur. Yang menuliskan beberapa penulis termasuk di situ Daud. Jadi raja sendiri tulis siapa raja yang sejati di situ. Ya, nah kita belajar ini ya. Jadi di situ artinya adalah Allah berdaulat penuh. Karena semua diciptakan Tuhan, berarti Tuhan berdaulat penuh dalam peri keterciptaan manusia dan alam semesta. Jadi dalam diri kita ada peri keterciptaan. Kita tidak mungkin lepas dari Tuhan. Berdosa pun tidak akan lepas dari Tuhan. Kita benar pun tidak lepas dari Tuhan. Apapun dalam hidup kita, kita tidak mungkin lepas dari pemeliharaan Tuhan. Ya, saudara, burung pipit itu jatuh ke tanah, Tuhan atur semua. Rambutmu jatuh ke tanah, Tuhan itu semua. Coba perhatikan kalimat ini. Nanti kita belajar beberapa kalimat yang mungkin belum pernah ditafsirkan di dalam istilah ketetapan Allah. Saudara akan mendapatkan itu, saudara akan terkejut sekali. Ya, oke, kita buka Ibrani pasal 1. Ya, Ibrani pasal 1. Ibrani pasal 1. Saudara, ini doktrin yang sangat sulit tentang dosa dan berkaitan dengan kehendak bebas ya. Ibrani pasal 1 ayat yang dari ayat yang kedua ya. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Perhatikan, all things, segala sesuatu, segala perkara, segala hal. Itu kalau disebutkan, itu bukan hanya orang Kristen, bukan hanya kejadian yang bersifat gerejawi, tapi semua arus sejarah manusia, semua perkara. Bukan hanya berkaitan dengan orang percaya, yang tidak percaya juga sama. Segala yang ada, ya. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Yang ketiga, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang, perhatikan, segala yang ada. Segala yang ada, ciptaan semua. Segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Segala yang ada, segala sesuatu. Saya ingin tanya, yang ditulis oleh kitab Ibrani di dalam ayat yang ketiga itu menopang segala yang ada, memelihara segala yang ada, mendukung, menjaga. Saya tanya sekarang, termasuk siapa di sana? Hanya orang Kristen atau bukan non Kristen? Berarti Kristen atau non Kristen? Semuanya. Jadi kalau semuanya nanya, orang jahat pun ditopang Tuhan. Saudara, ayat-ayat yang kita baca itu oleh bapak-bapak reformasi itu sudah dikupas begitu dalam, tapi gereja-gereja sulit sekali terima itu karena nggak sesuai dengan pikiran mereka. Karena mereka anggap, nggak bisa manusia nanti jadi bagaimana. Nah, saudara, kita baca Alkitab, kebenaran inilah yang kita imani, bukan pemikiran manusia.